Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, sesuai ekspektasi, The Fed tidak menaikkan suku bunga acuan atau tetap berada di level 5,25 hingga 5,5% pada pertemuan bulan Mei. Pimpinan The Fed menyebutkan bahwa tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Kebijakan moneter saat ini dapat membuat inflasi mendekati target 2%. Pasar sendiri memproyeksikan bahwa penurunan suku bunga acuan untuk pertama kalinya di bulan September 2024. Data ketenagakerjaan bulan April mengalami penurunan sesuai dengan ekspektasi pimpinan The Fed. Kebijakan moneter saat ini dapat menurunkan inflasi hingga mencapai target 2%. Non-farm payroll di bulan April hanya bertambah 175.000, setelah di bulan Maret ada penambahan sebesar 315.000. Penambahan ini merupakan yang terendah selama 12 bulan terakhir atau di bawah level 200 ribuan. Sedangkan data pengangguran bulan April sedikit meningkat menjadi 3,9% versus 3,8% bulan Maret. Kita masuk ke zona China. Kondisi manufaktur bulan April masih berada di fase ekspansi 51,4 versus 51,1 bulan Maret. Zona Indonesia, investasi langsung dari pihak asing di kuartal 1 tumbuh 15,5% secara tahunan, naik signifikan versus pertumbuhan di kuartal 4 2023 yang tumbuh 5,3% year on year. Kondisi manufaktur bulan April masih berada di fase ekspansi di level 52,9, namun menurun dibandingkan kondisi manufaktur bulan Maret sebesar 54,2. Inflasi bulan April masih terkendali, masing-masing tumbuh 3% year on year atau 0,25% month on month, versus pertumbuhan inflasi bulan Maret sebesar 3,05% year on year atau 0,52% month on month. Data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 akan dirilis pekan ini, diprediksi masih tumbuh 5% year on year. Data cadangan devisa bulan April akan dirilis yang diprediksi mengalami penurunan menjadi 138 miliar US dollar versus 140,4 miliar US dollar bulan Maret. Market view, IHSG selama sepekan ditutup melemah 1,4% week on week di level 7.134,72. IHSG kembali dapat rebound dari support kuatnya di level 7.000-an. Situasi global khususnya dari Amerika Serikat cukup kondusif saat ini, khususnya setelah data ketenagakerjaan bulan April mengalami pelemahan yang seharusnya memberikan rasa optimis bagi pasar bahwa inflasi dapat menurun sesuai target 2% dan akan menerapkan kebijakan moneter yang longgar sesuai proyeksi akan diterapkan di bulan September 2024. Data perekonomian domestik pekan ini akan cukup positif, yaitu data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2024 yang diprediksi tumbuh 5% secara tahunan yang akan memberikan efek positif tambahan bagi IHSG. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar minus 5,29 triliun rupiah selama sepekan atau inflow secara year to date sebesar 4,49 triliun rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor kesehatan, energi, dan teknologi, masing-masing sebesar 7,27%, 2,87%, dan 2,51% secara mingguan. Pada tanggal 3 Mei 2024, yield benchmark Sun 5 tahun turun menjadi 6,91%, yield benchmark Sun 10 tahun turun menjadi 6,98%, yield benchmark Sun 15 tahun turun menjadi 6,95%, dan yield benchmark Sun 20 tahun turun menjadi 6,92%. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 30 April 2024 tercatat sebesar 789,87 triliun rupiah atau sebesar 13,77% dari total outstandingnya. Menurun dibandingkan posisi per 26 April 2024, yaitu sebesar 794,92 triliun rupiah
atau sebesar 13,86% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini. Pasar saat ini memprediksi penurunan pertama kalinya akan terjadi di bulan September 2024 yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun ini ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,1% year on year, sedangkan tahun 2025 diprediksi tumbuh 2% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.